Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amik Fikriati selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang sangat berbahagia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Husnul Nikmatul Hidayah dari Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah proposal pendidikan dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Akidah Akhlak, Materi Akhlak Terpuji melalui pembelajaran Cooperative Type Group Investigation pada siswa kelas 4 MI Darul Ulum Kemangsen, Sidoarjo. Di sini saya ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yaitu berupa pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut terdapat latar belakang mengapa saya mengambil judul itu, dan terdapat poin-poin penting yang berupa tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lingkup penelitian, dan juga metodologi penelitian, dan tidak lupa yaitu kesimpulan di akhir. Yang pertama yaitu ada latar belakang terkait judul tersebut. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, melalui perencanaan yang lebih tersusun dengan memperhatikan berbagai aspek, guna mengembangkan berbagai macam potensi yang ada. Peran guru adalah sebagai fasilitator bagi siswa-siswanya. Sebagai fasilitator, bukan sumber utama pembelajaran. Banyak kalangan pelajar yang menganggap belajar di kelas adalah hal yang kurang menyenangkan. Kita duduk berjam-jam, mendengarkan guru, menyampaikan materi dari buku, dan mengerjakan tugas dari guru untuk mendapatkan nilai. Kegiatan seperti ini biasanya dijalani oleh pelajar pada masa kini. Padahal kita sudah berada di dalam kurikulum 2013, yang dimana siswa dituntut aktif, kreatif, dan juga inovatif. Sehingga pelajar menganggap bahwa belajar hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, tanpa disadari kesadaran untuk menambah pengetahuan baru dan menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memecahkan suatu masalah, sehingga siswa menjadi pasif dan pembelajaran yang kurang bermakna. Nah, disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia atau Permenak Nomor 2 Tahun 2008 bahwa akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah atau MI merupakan salah satu mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ditegaskan juga dalam Permenak tersebut bahwa al-akhlak, al-karimah ini sangat penting bagi siswa. Karena apa? Karena untuk dipraktikkan dan dibiasakan sejak dini oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif di era globalisasi dan krisis multimediasional yang melanda bangsa dan negara Indonesia pada saat ini. Nah, media akidah akhlak merupakan salah satu media yang mungkin bisa digunakan oleh setiap guru dalam mengajarnya. Karena apa? Karena akidah akhlak merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting di dalam dunia pendidikan. Karena dalam pendidikan agama Islam, Madrasah Ibtidaiyah sangat ditekankan sekali untuk pembentukan pribadi diri siswa tersebut. Pribadi yang baik dan berakhlakul mulia, serta selalu mentaati ajaran agama Islam yang berlaku di era globalisasi ini. Melihat pembelajaran akidah akhlak yang saat ini terjadi, guru masih menggunakan materi ceramah tadi. Pada materi tersebut, itu termasuk cara tradisional dalam menyampaikannya. Siswa menyimak buku teks dan pemberian tugas yang selalu monoton, sehingga membuat siswa jenuh dan kurang bergairah. Asik bermain sendiri, mereka malah acuh
dan asik dengan hal-hal yang lain yang membuat mereka senang dengan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan materi pembelajaran tersebut. Nah, untuk menghindari hal tersebut terjadi, guru dapat memilih berbagai macam model-model pembelajaran yang dapat dicocokkan dengan materi yang akan dibawakan. Tidak lagi disarankan menggunakan model pembelajaran konvensional atau model pembelajaran tradisional tadi, yaitu contohnya seperti ceramah. Disarankan menggunakan model pembelajaran yang cenderung akan membuat anak tersebut lebih aktif, lebih kreatif, dan juga lebih inovatif. Dan kalau bisa, dalam pemilihan model pembelajaran tersebut, anak tidak bosan dan anak bisa belajar secara menyenangkan dan guru bisa menerapkan secara menarik. Menurut peneliti, hal ini dapat dilakukan dengan penerapan mengajar yang bervariasi, pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas yang baik, maka hal tersebut bisa memancing siswa untuk berbuat inovatif dan juga kreatif. Nah, penggunaan media juga bisa. Penggunaan media harus menyenangkan dan pemilihan metode yang tepat juga dapat berpengaruh pada prestasi atau hasil belajar siswa. Melihat keterbatasan dalam diri peneliti, maka tidak semua solusi digunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Peneliti hanya memilih dari sisi penggunaan metode saja. Dari banyak metode pembelajaran yang bisa dipilih oleh guru, salah satu model pembelajaran atau metode pembelajaran yang bisa dipilih oleh guru adalah model pembelajaran Cooperative Type Group Investigation. Dalam model pembelajaran ini, siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok kecil, kemudian diberi masalah atau submateri. Kemudian, siswa mencari tahu atau menginvestigasi materi tugas yang diberikan pada guru atau mendiskusikannya bersama kelompok lainnya hingga kemudian hasil diskusinya bisa dipresentasikan di depan kelas bersama-sama. Menurut Slavin dalam studinya mengemukakan bahwa model pembelajaran Cooperative Type Group Investigation ini dikembangkan oleh Shlomo Sharan dan Yael Sharan di Universitas Tel Aviv, Israel. Model ini merupakan pembelajaran yang membimbing siswa untuk memecahkan masalah secara kritis. Dan model pembelajaran ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang berupa kegiatan belajar yang memfasilitasi siswa untuk belajar dalam kelompok kecil yang heterogen, di mana siswa berkemampuan tinggi bergabung dengan siswa yang lainnya berkemampuan rendah untuk belajar bersama dan menyelesaikan suatu masalah yang ditugaskan oleh guru kepada siswa tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, materi akhlak terpuji setelah diterapkan model pembelajaran Cooperative Type Group Investigation pada siswa kelas 4 di MI Darul Ulum Kemangseng. Yang kedua yaitu bagaimana model pembelajaran Cooperative Type Group Investigation untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, materi akhlak terpuji di kelas 4 MI Darul Ulum Kemangseng. Dan yang terakhir yaitu perbandingan antara prestasi hasil belajar siswa setelah mendapatkan model pembelajaran tersebut dan sebelum mendapatkan model pembelajaran tersebut. Nah, tujuan model pembelajaran Cooperative Type Group sendiri itu yaitu yang pertama yaitu membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik. Hal ini mempunyai implikasi yang positif kepada siswa dan terhadap pengembangan keterampilan siswa, penemuan yang mencapai tujuan. Jadi untuk membantu tujuannya. Yang kedua yaitu pemahaman secara mendalam
terhadap suatu topik yang dilakukan melalui investigasi tersebut. Yang ketiga yaitu melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, dengan adanya kegiatan tersebut, siswa dibekali keterampilan hidup atau life skill yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan pembelajaran kooperatif type group investigation ini membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Dengan belajar penemuan, belajar isi, dan belajar untuk bekerja secara kooperatif sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut. Nah, manfaatnya dari pembelajaran type group investigation itu tadi, yang pertama yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan antar kelompok. Belajar kooperatif type group investigation ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan juga beradaptasi dengan temannya satu tim untuk mencerna materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri siswa dan memotivasi siswa untuk belajar. Belajar kooperatif type group investigation ini dapat membina kebersamaan, peduli satu sama lain, dan tenggang rasa, serta mempunyai andil terhadap keberhasilan tim tersebut. Yang keempat yaitu menemukan realisasi atau kebutuhan peserta didik untuk belajar berpikir. Belajar kooperatif dapat diterapkan untuk pembelajaran materi ajar, seperti pemahaman yang rumit, pelaksanaan kajian proyek, dan latihan memecahkan masalah. Yang kelima yaitu memadukan dan menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan bersama kelompoknya dalam mencari materi hingga mengolah materi bersama kelompoknya. Yang terakhir yaitu meningkatkan perilaku karena tidak memerlukan biaya khusus untuk menerapkannya. Nah, pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif type group investigation ini juga meningkatkan hubungan sosial siswa di dalam kelas tersebut dan dapat melatih kerjasama siswa secara baik dengan kelompoknya dan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, menemukan relasi peserta didik, dan juga dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan dengan kelompoknya dalam mencari materi hingga mengolah materi bersama kelompoknya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji kebenaran dan keefektifan dari pengetahuan yang telah didapat dan mengembangkan pengetahuan tersebut. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pembelajaran di kelas terhadap sistem, terhadap metode, proses, dan kondisi pembelajaran, dan isi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research dengan model Kurt-Lewin. Nah, model Kurt-Lewin ini menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya yaitu pada PTK. Nah, dari penelitian tindakan kelas pada model Kurt-Lewin ini terdiri 4 langkah pokok. Yang pertama yaitu perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau yang biasa disebut dengan acting. Dan yang ketiga yaitu pengamatan atau yang disebut observing. Dan yang terakhir yaitu refleksi atau reflecting. Nah, dari tahap tersebut, yang pertama tadi kan kita peroleh yaitu tahap perencanaan atau planning. Nah, dalam tahap perencanaan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada tahap
ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara merefleksikan dan menganalisis masalah yang terjadi di dalam proses pembelajaran serta mencapai alternatif pemecahan masalahnya. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau tahap acting. Dalam tahap ini merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan strategi kooperatif type group investigation tersebut. Yaitu di sini peneliti mengacu pada sebuah RPP atau rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ya, yang ketiga yaitu tahap pengamatan atau observing. Dalam tahap pengamatan ini, peneliti dan guru mengumpulkan serta menyusun data yang diperoleh dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi atau reflecting. Dalam tahap ini merupakan tahap yang terakhir dan ini peneliti mengkaji dan mempertimbangkan tentang hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat melakukan perbaikan terhadap rencana awal yang telah dibuat jika masih terdapat kekurangan agar dapat mencapai indikator penelitian yang telah ditentukan. Nah, di dalam teknis analisis data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, data ini bisa digunakan peneliti sebagai acuan untuk hasil belajar siswa tersebut. Nah, indikator kinerjanya atau indikator penilaiannya juga itu digunakan peneliti untuk membandingkan hasil belajar siswa sebelum diberikan pembelajaran atau model pembelajaran kooperatif type group investigation dan setelah mendapatkan model pembelajaran group investigation tersebut. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya di dalam model pembelajaran type group investigation yang sudah diterapkan di MI Darul Ulum Kemangsen pada kelas 4 itu membawa dampak atau hasil yang baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan data yang telah diperoleh oleh peneliti yang berupa indikator nilai yaitu sebelum dan sesudahnya, itu peneliti mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan penerapan dalam metode ini, dalam model pembelajaran kooperatif type group investigation ini itu sangat berhasil dan juga mendukung guru untuk menghindari atau tidak menggunakan lagi model ceramah atau model tradisional. Nah, jadi dalam hal ini model cooperative type group investigation dapat digunakan oleh guru untuk pembelajaran akidah akhlak dan materi akhlak terpuji pada kelas 4 di MI Darul Ulum Kemangsen, Sidoarjo.